Kapan waktu yang tepat untuk mendaftarkan merek? Rangemart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Rangemart, kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas tentang seputaran merek ya, baik itu merek dagang ataupun merek jasa. Apa sih itu merek? Merek adalah tanda pengenal suatu barang atau jasa yang ditampilkan secara grafis ya, bisa berupa nama, bisa berupa kata, logo, gambar, huruf, angka, warna, kombinasi antara 2 atau 3 unsur lebih ya yang ditampilkan secara grafis ya, bisa dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, bisa juga suara, bisa hologram yang berfungsi sebagai daya pembeda ya untuk barang atau jasa sejenis dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ya. Jadi ada 3 hal yang harus terpenuhi untuk suatu karya dikatakan termasuk merek ya. Yang pertama, dia sebagai tanda pengenal barang atau jasa. Yang kedua, tanda pengenal ditampilkan secara grafis ya, bisa berupa nama plus logo, nama plus gambar ya, bisa juga gabungan dari nama plus logo dan warna, kemudian bisa juga mereknya berupa suara, 3 dimensi, hologram. Yang ketiga, memiliki daya pembeda ya. Nah, dalam merek itu ada merek dagang dan merek jasa. Apa sih bedanya? Merek dagang dilekatkan pada barang, kalau merek jasa dilekatkan pada jasa. Contoh misalnya merek Rangemart itu dilekatkan pada jasa konsultan haki, yaitu jasa yang mengurus perlindungan, komersialisasi maupun penegakan dari kekayaan intelektual ya, itu masuknya di kelas 4-5. Kemudian merek Rangemart juga dilindungi di jenis barang, contoh misalnya kopi. Nah, kopi itu masuk di kelas 30 ya, jadi masuknya ke merek dagang. Nah, merek harus dilekatkan pada barang atau jasa untuk menentukan kelas barang atau jasanya. Jadi tidak bisa kalau kita misalnya mau mendaftarkan, saya mau mendaftarkan merek dagang saya gitu ya, jenis barangnya apa, yang penting daftar aja dulu supaya aman begitu ya, supaya terlindungi, supaya tidak ada yang bisa mengklaim ataupun meniru tanpa izin. Tidak bisa ya, merek harus dilekatkan pada jenis barang atau jasa ya yang akan kita perdagangkan. Nah, nanti kaitannya dengan penentuan kelas barang atau jasa. Nah, di dalam penentuan kelas barang atau jasa itu ada 45 kelas ya. Acuannya adalah sistem klasifikasi merek ya, dan standar internasional ada 45 kelas. Kelas barang kelas 1 sampai kelas 34, sedangkan dikatakan kelas jasa itu kelas 35 sampai di kelas 45. Di mana kita bisa akses ya untuk mengetahui kelas-kelas tersebut dan uraian barang atau jasanya, kita bisa akses di laman skm.tgip.go.id ya. Di situ bisa kita cek untuk barang yang mau kita lindungi ini berada di kelas berapa. Karena konsekuensi juga nanti di biaya ya, biaya proses pendaftaran merek itu ditentukan berapa kelas, berapa merek, berapa kelas begitu ya. Nah, acuannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi kalau misalnya pelaku usaha bertanya, saya punya nama dagang, itu masuk merek nggak ya? Nah, kalau dia terpenuhi yang 3 tadi, dia sebagai tanda pengenal, ditampilkan secara grafis ya, dan memiliki daya pembeda untuk barang atau jasa sejenis, maka itu masuknya ke merek ya. Nah, ketiga unsur tadi harus terpenuhi baru dikatakan suatu merek ya. Contoh misalnya pelaku usaha A dan pelaku usaha B sama-sama memiliki jasa pengiriman barang
pengiriman barang itu berada di kelas 39 ya di dalam sistem klasifikasi merek. Nah, pelaku usaha melekatkan mereknya pada jasa pengirimannya adalah Digilock. Ya, Digilock seperti ini ya logonya. Nah, yang kedua, pelaku usaha B melekatkan merek jasanya pada jasa pengiriman adalah merek Cargo Plus seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang dikatakan sebagai merek sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 ya. Dua jasa yang sejenis dibedakan oleh tanda pengenal jasanya. Yang satu Digilock, yang satu Cargo Plus. Untuk jasanya sejenis, sama-sama jasa pengiriman, namun tanda pengenal atau mereknya itu berbeda. Kapan waktu yang tepat untuk mendaftarkan merek dagang atau merek jasa? Waktu yang tepat mendaftarkan mereknya adalah sebelum produk atau jasanya diperdagangkan atau dipasarkan di pasar ya. Kenapa? Karena perlindungan merek itu harus dimohonkan lebih dulu untuk bisa mendapatkan perlindungan ya. Jadi kalau misalnya sebelum kita berdagang atau kita memasarkan produk kita ya, kita lindungi dulu mereknya. Untuk apa? Untuk menghindari merek kita tidak ditiru atau diambil oleh pihak lain ya. Nah, baru kita mulai memasarkannya begitu. Nah, jika pelaku usaha melakukan kebalikannya ya, memasarkannya dulu atau mengkomersialkannya dulu baru melindunginya ya, ini tentu akan beresiko ya, berisiko yang akan berakibat kerugian bagi pelaku usaha. Kenapa? Karena bisa jadi merek yang kita perdagangkan itu sudah dimiliki oleh pihak lain ya, sudah terlindungi untuk barang atau jasanya sejenis, sehingga proses ataupun kegiatan perdagangan barang atau jasa kita ya dalam memasarkannya itu bisa saja kita digugat, disomasi ya, dilaporkan pidana karena pelanggaran penggunaan merek terdaftar milik pihak lain. Nah, tentu pelaku usaha tidak mau ini ya, karena ini akan berakibat menimbulkan kerugian ya, karena pelaku usaha pasti sudah mengeluarkan biaya promosi ya, biaya iklan, biaya marketing begitu. Oleh karenanya waktu yang tepat adalah sebelum produk atau jasa dipasarkan, daftarkan dulu mereknya ya, karena proses pendaftaran merek itu harus dimohonkan dan asasnya adalah first to file. Siapa yang mendaftarkan dulu itu yang akan diproses dan diberi jika disetujui untuk didaftar. Nah, prinsipnya konstitutif ya, sepanjang kita tidak memohonkan kepada negara terhadap perlindungan merek kita, maka tidak akan ada yang namanya perlindungan merek meskipun kita sudah menggunakannya bertahun-tahun ya. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya. Dan pada saat kita mohonkan perlindungannya itu tidak bisa seketika ya jadi atau langsung keluar terbit sertifikat mereknya, ada tahapan proses pemeriksaan ya. Nah, ketika itu sudah kita mohonkan ya, nah pihak lain yang mau mendaftarkan setelah kita untuk merek yang mirip dan barang atau jasanya sejenis oleh DJKI nanti akan ditolak ya, karena ada merek yang ditolak di pasal 21 ya, apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah dimohonkan lebih dulu ya oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Nah, oleh karenanya harus segera ya daftarkan di awal sebelum mereknya kita perdagangan atau kita pasarkan. Karena ya agar mendapatkan perlindungan merek dari negara, pelaku usaha harus memohonkan perlindungan terhadap merek kepada negara. Untuk apa? Untuk meminta kepemilikan hak atas mereknya. Hak apa itu? Hak eksklusif namanya ya, hak eksklusif terhadap merek yang kita mohonkan. Hak eksklusif itu apa saja? Hak untuk memperdagangkan sendiri mereknya, kemudian hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek tanpa izin ya. Yang ketiga, hak untuk mengizinkan pihak lain menggunakan merek kita ya. Nah, ketiga hak itu masuk ke dalam hak eksklusif yang kita mohonkan kepada negara.
Hak eksklusif kita peroleh jika kita ajukan permohonan perlindungan merek kita kepada negara. Dalam hal ini instansi yang berwenang adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang disingkat dengan DJKI ya, di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, perlindungan merek diberikan kepada siapa pemohon yang mendaftarkan lebih dulu ya, asasnya first to file ya, bukan first to use. Jadi kalau pelaku usaha sudah menggunakannya bertahun-tahun tapi belum mengajukan permohonan perlindungan mereknya, maka tidak ada perlindungan merek bagi pelaku usaha yang menggunakan merek yang bertahun-tahun. Nah, oleh karenanya harus segera daftar mereknya ya, agar mendapatkan perlindungan. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.